Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan menarik, teman-teman. Baik, ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah berikut inilah Zidane jadi kandidat kuat pengganti Xabi Alonso di Real Madrid. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas secara singkat dan padat. Tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga, yaitu posisi Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid semakin goyah setelah hasil negatif terus berlanjut. Dalam 8 pertandingan terakhir, Los Blancos hanya meraih 2 kemenangan, yaitu situasi ini membuat tekanan terhadap Alonso meningkat tajam. Yaitu cedera pemain yang tak kunjung reda ikut memperburuk performa tim sepanjang musim ini. Kondisi ruang ganti yang dikabarkan tidak kondusif dan menjadi tantangan tambahan bagi sang pelatih. Baik itu dari beberapa laporan ya tentunya yang telah menyebutkan adanya ketergantungan internal antara pemain dan staf pelatih tentunya. Yaitu pada laga melawan Deportivo Alaves pada pekan tersebut ya disebut menjadi penentu masa depan Alonso sendiri. Jika kembali meraih kegagalan ya atau meraih kemenangan, peluang pemecatan tersebut semakin besar, teman-teman. Dan untuk Zidane jadi pilihan utama untuk Florentino Perez tentunya. Yaitu Real Madrid mulai bergerak mencari kandidat pengganti Alonso tentunya jika pemecatan menjadi keputusan akhir. Untuk laga ini dilakukan untuk memastikan kestabilan tim yang semakin terganggu. Menurut laporan berita olahraga juga bahwa Zidane menjadi kandidat kuat yang diinginkan langsung Presiden klub Florentino Perez, yaitu sosok legenda tersebut dinilai punya rekam jejak dan kepercayaan penuh dalam manajemen, teman-teman. Untuk Zidane sendiri sebelumnya yang membawa Real Madrid meraih 3 gelar di Liga Champions secara beruntun. Dan ia juga menilai masih belum melatih klub manapun ya semenjak meninggalkan Madrid pada tahun 2021 yang lalu. Dan untuk pertandingan yang selanjutnya, Real Madrid akan bertemu Alaves pada tanggal 15 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Zidane masih dikaitkan dengan tim Prancis tentunya, timnas Prancis. Yaitu selain menjadi kuat kandidat Madrid ya, Zidane juga diramaikan dikabarkan ya sebagai pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026. Posisi Didier tersebut disebut akan dievaluasi setelah turnamen tersebut. Yaitu namun ya menurut Florentino Perez sendiri dikabarkan ingin mengembalikan Zidane lebih cepat ke Santiago Bernabeu usai dalam pengalaman Zidane dianggap masih ideal untuk memimpin proyek besar Madrid tersebut. Keinginan Perez tersebut yang telah ditunjukkan betapa seriusnya klub mencari solusi atas performa buruk tim tersebut, dan Zidane dinilai mampu menjadi figur pemersatu jika masuk untuk ketiga kalinya, teman-teman. Yaitu nama lain yang masuk ke dalam pertimbangan Real Madrid, siapakah dia? Selain Zidane sendiri, yaitu nama Jurgen Klopp disebut menjadi berada dalam daftar kandidat, yaitu mantan pelatih Liverpool dipandang cocok dengan gaya bermain agresif yang diinginkan Real Madrid tentunya. Dan pelatih Castilla
Alvaro tersebut juga masuk ke dalam radar sebagai opsi internal. Mantan bek Real Madrid itu dianggap memahami kultur klub dan dekat dengan beberapa pemain muda tentunya. Meskipun begitu, untuk masa depan Alonso sendiri yaitu tergantung pada hasil akhir pekan melawan Alaves. Jika kembali gagal, Real Madrid berpotensi berpisah dengannya hanya 7 bulan. Semenjak itu ia tunduk tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan video kita untuk hari ini, atau pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah dikabarkan sudah fit, comeback Benjamin Sesko di Manchester United bakal tertunda tentunya. Ada kabar yang kurang baik juga ya teman-temanku semuanya, yaitu datang dari skuad Manchester United, yaitu comeback yaitu Benjamin Sesko di skuad Setan Merah tampaknya bakal tertunda sedikit lebih lama lagi tentunya. Yaitu Sesko sudah menepi dari skuad Manchester United semenjak awal November, yaitu kemarin ya sang striker mengalami cedera lutut saat menghadapi Tottenham dan ia harus menepi untuk menyembuhkan cederanya tersebut. Yaitu beberapa hari yang lalu ada kabar di Inggris juga yang telah menyebutkan bahwa Sesko sudah siap comeback tentunya. Dan sang striker tersebut dikabarkan sudah bisa beradaptasi saat Manchester United menjamu Bournemouth pada awal pekan depan tentunya. Namun laporan terbaru juga ya teman-teman, yaitu dari informasi berita olahraga yang telah menyebutkan bahwa comeback Sesko ini bakal tertunda. Sang striker tersebut dikabarkan kemungkinan besar akan absen melawan The Cetinners teman-teman. Sesko sendiri yaitu masih absen pada latihan tentunya, yaitu menurut laporan dari indikasi dari Sesko bakal absen di laga Bournemouth, yaitu terlihat pada sesi latihan dari Manchester United pada hari Kamis kemarin teman-teman. Yaitu pada sesi latihan terbuka juga, dan Sesko tidak nampak berlatih ya bersama tim utama Manchester United itu ya, tidak terlihat berlatih di lapangan juga. Dan dari karaton tersebut, dengan pertandingan Bournemouth yang kurang 3 hari lagi, Sesko diyakini belum cukup siap untuk berlatih hingga perkiraan comeback tersebut, dan jika bakal tertunda di lapangan ini teman-teman. Dua permainan lain juga absen tentunya. Yaitu menurut laporan tersebut, Sesko bukan salah satu yang absen tentunya di sesi latihan Manchester United. Dan ada 2 bek lagi mereka tentunya, dan juga absen pada laga ini teman-teman. Dan masih dalam proses pemulihan cedera tentunya, yaitu awal yang dikabarkan bisa comeback melawan Bournemouth karena ia mengalami cedera ringan baru-baru ini tentunya. Yaitu namun dengan kondisi ini untuk berpotensi harus menunda comeback sampai yang dinyatakan cukup fit untuk bermain lagi oleh Ruben Amorim dan tim kepelatihan Manchester United tentunya. Opsi untuk laga kontra Bournemouth. Manchester United punya beberapa opsi untuk menggantikan Sesko dan The Leg sendiri di pertandingan melawan Bournemouth nanti tentunya. Yaitu di lini serang untuk pemain tersebut, untuk Joshua Zirkzee siap tampil di ujung tombak Setan Merah teman-teman. Sementara di lini pertahanan, Lisandro Martinez tentunya berpotensi untuk jadi pengganti The Leg di laga ini. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah pembahasan segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang merasa video atau pembahasan yang saya sampaikan ini pembahasan yang menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya.
Pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Ruben Amorim didesak pulangkan mantan striker Manchester United ke Old Trafford. Dia bisa jadi pembeda. Siapakah dia? Akan kita bahas. Sebuah saran yang diberikan oleh Louis Saha yaitu ke Manchester United jelang bursa transfer dingin nanti. Mantan sang striker setan merah itu mendorong Ruben Amorim untuk memulangkan Danny Welbeck ke Old Trafford tentunya. Yaitu Manchester United disebut terbuka untuk menambahkan kekuatan skuad asuhan Ruben Amorim pada jendela transfer yang berikutnya. Terutama setelah performa ini menunjukkan perkembangan positif pada paruh pertama musim. Amorim sempat berada di ambang pemecatan akibat start yang buruk, namun Manchester United kembali bangkit dan kini menempati posisi ke-6 di klasemen Premier League tentunya. Dan gelandang tengah yang dominan dan wingback yang dinamis menjadi dua opsi prioritas utama Amorim. Meskipun dengan demikian, yaitu ia telah memahami bahwa bursa transfer pada musim dingin yaitu seringkali tidak ideal sehingga tidak menutup kemungkinan Manchester United baru akan bergerak lebih agresif di musim panas nanti. Pada musim panas lalu juga untuk Amorim sebenarnya sudah mengincar gelandang baru dengan beberapa nama seperti Carlos Baleba, Adam Wharton, dan Elliot Anderson masuk ke dalam daftar buruannya tersebut, yaitu di sektor wingback tersebut pelatih asal Portugal itu juga ingin tambahan pemain menyusul performa Patrick Dorgu dan Diogo Dalot yang masih belum konsisten di posisi tersebut. Manchester United sebaiknya beli striker baru. Manchester United sendiri tidak diperkirakan akan mendatangkan penyerang baru, mengingat klub setelah menghabiskan hampir 200 juta pound sterling untuk mendatangkan Benjamin Sesko dan Brian Bournemouth dan Matheus Huka pada musim panas lalu. Namun Saha juga mendorong mantan klub untuk membuat sebuah kejutan ya teman-teman, dengan membawa pulang ex penyerang Manchester United, Danny Welbeck, dan menurutnya Welbeck bisa memberikan dampak besar yang baik dalam maupun di luar lapangan tentunya. Saya sebenarnya ingin Manchester United merekrut Danny yaitu semenjak awal musim, dan ia juga bukan hanya pemain yang sangat berbakat tetapi juga efisien dan berpengalaman, ujar Saha kepada pundit Arena tentunya. Butuh striker berpengalaman dan sosok mentor tentunya. Yaitu menurut Saha sendiri, Manchester United saat ini terlalu mengandalkan striker muda untuk jadi ujung tombak mereka. Dan ia juga menilai pemain seperti Sesko dan Zirkzee butuh mentor, dan Welbeck bisa menjawab kebutuhan itu tentunya. Dan ketika saya datang ke klub ada Van Nistelrooy dan Solskjaer tentunya, tetapi kami punya lebih banyak dari itu. Ada Tevez dan Alan Smith, dan kedalamannya yang sangat luar biasa dan tipe yang sangat beragam, dan kami semuanya belajar satu sama lain. Saya rasa Sesko dan para penyerang lainnya akan banyak belajar jika memiliki sosok seperti Welbeck yang bisa mendatangkan mereka yang mengajarkan soal permainan, soal posisi tentunya. Dan untuk pengalaman dari Welbeck sendiri tentunya bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka jika Dani sendiri datang pada bursa transfer dingin, dan saya yakin ya tentunya bisa memberikan pengaruh besar terhadap hasil dari Manchester United. Ia juga menandaskan teman-teman. Perakiraan mahar Welbeck ya, berapakah itu?
Manchester United sendiri yaitu bisa mendatangkan dari Wolver yaitu dengan harga yang paling murah pada musim dingin nanti, yaitu dengan kontrak akan habis di tahun 2026 dan sejauh ini itu belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontraknya bersama The Saugul tersebut tentunya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Liverpool versus Brighton, 3 laga kandang terakhir tak pernah menang, deret bakal gagal raup poin penuh lagi. Ya, hal yang sangat menarik di akhir segmen ini yang akan kita bahas teman-teman. Liverpool bersiap menyalakan kembali asa musim mereka saat menjamu Brighton dalam pekan ke-16 Liga Inggris 2025-2026 di Anfield pada hari Sabtu kemarin tentunya. Yaitu untuk laga ini yaitu didatangkan ya teman-teman ya, yaitu dinamika internal untuk The Reds sendiri, terutama soal masa depan dari Mohamed Salah, yaitu yang kembali diperbincangkan ya teman-temanku semuanya, yang kembali diperbincangkan hangat dalam sepekan terakhir ini. Yaitu pertandingan melawan Brighton pun tak sekedar soal 3 poin, tetapi juga momentum jelang pergantian tahun. Itu salah satu yang dipastikan kembali masuk ke skuad usai berdialog dengan pelatih Arne Slot setelah sebelumnya absen dalam kemenangan Liga Champions di markas Inter Milan. Yaitu namun sebuah kebersamaan itu berpotensi singkat, yaitu penyerang yang berusia 33 tahun itu akan bertolak ke Maroko dan membela negaranya di Piala Afrika selepas laga ini tentunya. Dan untuk sementara bursa transfer Januari untuk menambah ketidakpastian ya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah catatan kandang di Liverpool. Sayangnya Liverpool dihantui catatan yang kurang apik jelang duel ini tentunya, dan Liverpool memiliki rekor laga kandang yang buruk akhir-akhir ini. Jelas itu bukan modal yang bagus untuk menghadapi Brighton. Pasukan dari Arne Slot tercatat tidak pernah menang dalam 3 laga kandang terakhir di semua kompetensi. Ya, Anfield belakangan ini menjadi tanda sangkar dulu bagi tim tamu. Liverpool bahkan menelan 2 kekalahan beruntun di Anfield dan masing-masing 0-3 dari Nottingham Forest dan kemudian kembali kalah dengan skor 1-4 dari PSV tentunya. Untuk performa kandang Liverpool agak membaik di laga yang berikutnya, meskipun masih dinaungi keberuntungan Liverpool bermain imbang 1-1 melawan tim kuda hitam pada musim ini yaitu adalah Sunderland. Alasan Liverpool boleh optimis tentunya, yaitu di sisi performa tim juga Liverpool punya alasan untuk optimis ya tentunya, dan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir melawan mereka hanya tetap 3 poin dalam zona merah tentunya. Yaitu jadwal yang di depan yang relatif bersahabat, yaitu bertantangan ke markas Suk tentunya yang sedang goyah di kandang, lalu menjamu Wolves dan Leeds United di Anfield. Untuk rekam jejak melawan Brighton itu kadang juga memihak ya, dengan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 8 pertemuan di Liga Inggris. Meski ada 1 kekalahan pahit pada bulan Februari 2021 yang lalu. Untuk yang berikutnya yaitu adalah jadwal pertandingan Liverpool versus Brighton, yaitu Liverpool versus Brighton yaitu di Anfield ya tentunya pada hari Sabtu ya teman-teman ya, tanggal 13 Desember 2025 yaitu jam 22 malam lewat jam 22 malam ya teman-teman, tepatnya jam 10 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya teman-temanku semuanya. Dan untuk top klasemen Premier League pada pekan ini, Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 33. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 31. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 30.
Peringkat keempat adalah Crystal Palace dengan torehan poin 26. Peringkat kelima yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 25. Manchester United berada pada peringkat ke-6 top klasemen dengan torehan poin 26 teman-teman. 25 teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.